Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luarnya tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk Syah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kebiasaan membaca surah pendek yaitu surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Silakan kembali ke tempat. Anak-anakku semuanya, untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke terjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Masih semangat anak-anak? Oke. Untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, masih ingatkah kita tentang kesepakatan kelas? Masih. Apa saja kesepakatan kelas kita? Selalu menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, bagus, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang ketiga, mari kita taati kesepakatan kelas kita hari ini. Nah, sebelum itu kita akan belajar tepuk dulu. Tepuk janji fokus. Sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Tadi. Ya, biar semangat. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa.
di pelajarannya. Kemarin kita belajar tentang apa? Al-Quran ayat 13 yang berisi tentang apa? Tentang keragaman sebagai sunatullah. Dan hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang keragaman sebagai sunatullah. Coba tebak. Ini contoh budaya apa? Pakaian adat. Pakaian adat tulang bawang itu dari mana? Tulang bawang Lampung. Kalau ulos? Sumatera Utara. Kalau ini apa? Rumah adat. Rumah gadang dari Sumatera Barat, betul. Kalau hubungan 5? Hubungan 5? 20, betul. Yang ini? Alat musik. Rebana dari mana? Bengkulu. Kalau gambus? Jambi. Itu tadi merupakan apa? Sebuah keragaman. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan arti keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 3 bentuk keragaman yang ada di sekitar. Yang ketiga, menyebutkan minimal 3 hikmah dari keragaman yang diciptakan Allah. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku atau agama lain? Di mana? Di kota lain, di jalan, ketika hari raya. Itu banyak sekali suku atau agama lain yang kita temui. Nah, apakah perbedaan suku dan agama itu merupakan sebuah keragaman? Iya, betul sekali. Mari kita simak video ini. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama, tapi tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Bukan cuma warna kulit dan lokatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru kalau main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama juga minta songan. Dosen-dosen dan sipel. Oh mama juga minta songan. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa nyanyi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku sekolah tahu ya rate sore sore ribu pleco kanirema bagi base. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru dan meriah, tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama, tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku.
Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ya teman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama Berisi tentang apa ya? Keragaman. Tapi anaknya siapa namanya? Galang. Galang punya teman yang beraneka ragam. Nah, sekarang ini studi kasusnya. Di kelas B terdapat siswa baru yang bernama Ardi yang berasal dari Papua. Ia memiliki penampilan fisik yang berbeda dari teman-temannya. Beberapa anak tidak bermain dengannya karena memiliki perbedaan. Menurut kalian, bagaimana tentang situasi ini? Apa yang seharusnya dilakukan? Setuju nggak? Setuju nggak kalau dijauhi? Tidak. Mengapa? Harusnya kita bagaimana? Menghargai. Ya betul. Nah, dari video tadi, dari studi kasus ini, kita apa? Harus saling menghargai perbedaan. Selanjutnya, sekarang kita masuk untuk kelompok. Sudah bentuk kelompok ya. Nah, ini masing-masing kelompok mempunyai tugas sendiri-sendiri. Untuk kelompok 1 tentang apa itu? Pengertian keragaman. Ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berdiskusi. Boleh mengambil sumber dari buku yang lain, boleh, silakan. Jangan lupa harus saling bekerja sama, saling membantu. Ya silakan, cari bukunya, dibuka bukunya. Ya, siapa yang menulis, siapa yang membantu mencari jawaban. Yang lain mencari jawabannya ya. Mana? Ya, yes. Ya, saling bekerja sama. Ya, hikmah dari keragaman yang mau dilakukan. Hikmahnya apa yang bisa kita ambil kalau kita melakukan keragaman? Ya, dicari bukunya ayo. Ya, dibantu temannya.
itu apa saja? Ada apa saja di lingkunganmu? Sudah anak-anak? Ada yang belum? Tidak ada. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, kalau kalian sudah berdiskusi, sekarang waktunya untuk presentasi. Mari presentasikan. Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan maju. Kami dari kelompok kami akan mempresentasi hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan natural? Natural adalah berdasarkan Allah. Dua. Apa yang Peradaban adalah perbedaan yang ada pada manusia dan manusia. Menunjukkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal yaitu surah Al-Baqarah ayat 13 yang berbunyi ya Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhannas Oke. Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Kepada kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah keragaman ada di Indonesia? Apakah keragaman ada di Indonesia? Silakan dijawab. Kita keragaman itu mengatur kemanapun karena semua ada di ayat dan yang Oke. Sekarang kelompok 2. Ayo, perwakilannya siapa? Silakan maju. Ayo, Aru. Ya, dibaca itu hasil diskusi kalian. Yang keras ya. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keragaman yang bersekolah yaitu bisnis manusia Sudah? Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Oh iya, silakan. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Silakan. Ya, silakan, Kevin. Pelan-pelan.
Sudah? Sudah. Mungkin ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Oh, ya silakan. Bentar. Ulangi lagi pertanyaan gimana? Seperti ketika diskusi bersama agama atau suku yang lain dengan menunjukkan perbedaan itu dan pemikiran yang akan menambahkan nilai kualitas. Oke, gimana? Sudah puas jawabannya? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 4. Kami jadi kelompok akan aplikasikan hasil diskusi kami untuk bisa berdiskusi. 1. Apa pendapatmu tentang sikap teman-teman Adi? Adalah tidak setuju. 2. Bagaimana seharusnya sikap mereka terhadap Adi? Saling menghargai dan mengenai Adi. Apa yang akan kamu lakukan jika kalau sudah ada iklan tertentu mengajak Adi bermain? Sudah? Mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Apakah boleh? Boleh saja, asalkan dalam kebaikan bersama. Yang dilarang itu adalah bekerja sama dalam hal kejahatan atau keburukan. Ya. Gimana? Sudah puas? Ya. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Masih semangat? Oke. Tadi yang sudah dipresentasikan sudah paham semuanya? Ya. Coba siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang sunatullah? Angkat tangan. Ya, silakan. Sunatullah adalah Penetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. ya betul, ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Kemudian apa itu keragaman? Siapa yang bisa jawab? Naila, silakan. Apa? Ya, keragaman itu apa tadi? Perbedaan yang ada pada manusia atau makhluk lainnya. Contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Adeva. Ya, ada perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Terus tadi terdapat dalam surah apa tentang perbedaan itu? Ya, Al-Hujurat ayat? Iya, betul sekali. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Yakin? Sudah paham semuanya? Kita punya lagu pakai nada bintang kecil. Ya, kita nyanyikan. Peradaban itu berbeda. Ada suku, bangsa dan agama. Sunatullah sudah ditentukan. Kita harus untuk saling mengenal. Semua agama pasti ajarkan agar selalu buat kebaikan. Perbedaan itu kebaikan dari Allah untuk saling menghargai. Nah, sekarang apa yang kamu pelajari tentang keragaman sebagai sunatullah tadi? Keragaman tadi apa? Iya, perbedaan yang ada pada makhluknya. Kalau sunatullah tadi apa? Ketetapan Allah, betul. Bagaimana sikap kita terhadap keragaman? Saling menghargai, menghormati, mengenal, ya. Saling melengkapi, betul ya. Nah, sekarang tugas kalau kalian
sudah betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kesimpulan kita hari ini apa anak-anak? Keragaman adalah sunatullah, yaitu ketentuan dari Allah. Allah itu menciptakan berbeda-beda agar saling mengenal. Keragaman itu juga memiliki banyak hikmah yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan kita untuk menghadapi sikap yang tepat dalam keragaman adalah saling menghargai. Nah, untuk tugasnya di rumah yaitu amati keragaman yang ada di lingkungan rumah kalian. Untuk minggu depan tugasnya dikumpulkan. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya yaitu pelajari tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Pelajari dulu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillah.